السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah Masjid Namirah Balikpapan Baru yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk bisa kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, melanjutkan kajian rutin kita yang membahas pembahasan fikih dalam mazhab al-Imam Syafi'i dari risalah Matan al-Ghayah wa Taqrib karya Al-Qadhi Abu Syuja' Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkamul Jum'ah, hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan salatul Jum'ah. Dan masih ada beberapa pembahasan, semoga pada malam hari ini insyaallah taala kita bisa menyelesaikannya sehingga pada pertemuan yang berikutnya kita memasuki pembahasan tentang ahkam salatul musafir, hukum-hukum seputar salat seorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Di antara permasalahan yang penting untuk kita sebutkan yang berkaitan dengan menghadiri acara Jumat, bahwa seorang muslim dianjurkan untuk bersegera datang ke masjid sebelum mendekati waktu dan acara Jumat tersebut, sebelum datangnya imam, sebelum datangnya khatib. Seorang muslim dianjurkan untuk bersegera. Semakin cepat dia datang ke masjid, maka semakin besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada muslim tersebut.
dianjurkan seseorang untuk melakukan at-tabkir. At-tabkir yakni bersegera datang di waktu-waktu awal ke masjid untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah, apakah dengan memperbanyak salat, sebab termasuk di antara kekhususan dan keistimewaan hari Jumat, seseorang diperbolehkan mengerjakan salat-salat sunnah meskipun di saat matahari tepat berada di atas kepala, di pertengahan langit, sebelum zawal. Khusus pada hari Jumat diperbolehkan. Adapun di hari-hari yang lain, maka pada saat matahari berada di pertengahan langit itu termasuk waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat sunnah yang tanpa sebab. Adapun pada hari Jumat diperbolehkan, atau memperbanyak zikrullah dan membaca Al-Quran Al-Karim sambil menunggu datangnya khatib. Telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti dia mandi junub, lalu kemudian setelah itu dia bersiap-siap dan pergi ke masjid di waktu-waktu awal, thumma raha fi sa'atil ula, dia berangkat ke masjid pada waktu yang pertama, di waktu awal, maka dia seperti seseorang yang menyembelih seekor unta, seperti seseorang yang berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqarah, dan barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran, dan barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor domba yang bertanduk, domba jantan yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka dia seperti seseorang yang berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah, dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan dia seperti seorang yang berkurban dengan satu butir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikr, maka apabila imam telah keluar, yaitu di saat waktu Jumat telah tiba, maka para malaikat ikut menghadiri acara Jumat tersebut, mendengarkan dan menyimak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah disebutkan dengan lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal-awwal." Apabila di hari Jumat
maka pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid di sana terdapat para malaikat, di mana mereka mencatat orang-orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Setiap yang masuk mereka catat, setiap yang masuk mereka catat. Ini para malaikat. Fa idza jalasa al-imam tawaw as-suhufa, maka apabila imam telah duduk masuk ke dalam masjid dan duduk di atas mimbar, maka mereka pun menyimpan lembaran-lembaran catatan mereka. Waja'u yastami'una adz-dzikr, dan para malaikat pun datang untuk menyimak dan mendengarkan zikrullah, yaitu mendengarkan khutbah. Para malaikat mereka juga mendengarkan nasihat-nasihat zikrullah yang disampaikan oleh imam, oleh khatib. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa mathalul muhajjir kamathalil ladzi yuhdil badanah, dan perumpamaan seorang yang bersegera datang ke masjid seperti seseorang yang berkurban dengan seekor unta. Tsumma kalladzi yuhdi baqarah, kemudian seperti seseorang yang berkurban dengan seekor sapi. Tsumma kalladzi yuhdil kabsha, kemudian yang berikutnya seperti seseorang yang berkurban domba. Tsumma kalladzi yuhdid dajajah, kemudian berikutnya seperti seorang yang berkurban seekor ayam. Tsumma kalladzi yuhdil baydah, kemudian yang berikutnya seperti seseorang yang berkurban dengan seekor telur. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan mereka yang lebih dahulu datang ke masjid. Siapa yang lebih dahulu datang ke masjid, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar, seperti halnya seseorang yang berkurban dengan seekor unta. Dalam hal udhiyah, berkurban, hewan yang paling afdal bagi seseorang pada saat dia berkurban adalah satu ekor unta sendirian, satu ekor unta, kemudian satu ekor sapi, kemudian satu ekor kambing. Itu urutan yang paling afdal. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mereka yang lebih awal datang itu seperti seorang yang berkurban dengan seekor unta, menunjukkan besarnya keutamaan seorang yang bersegera mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara Jumat. Dan di dalam hadis ini disebutkan adanya 5 waktu. Waktu yang pertama seperti seorang yang berkurban satu ekor unta, waktu yang kedua seperti satu ekor sapi, waktu yang ketiga seperti domba, waktu yang keempat seperti ayam, waktu yang kelima seperti telur. Para ulama menyebutkan bahwa dalam sehari waktu itu terbagi menjadi 12 bahagian. Mulai dari waktu zuhur, dan sebelumnya, atau kita menghitung dari pagi, mulai dari terbitnya matahari atau mulai dari terbitnya fajar hingga waktu zuhur, itu terbagi menjadi 6 bahagian. Dan dari waktu zuhur sampai maghrib juga terbagi menjadi 6 bahagian. Bukan jamnya, bukan jam seperti yang kita kenal sekarang ini, tidak demikian. Walaupun ada kemiripan, terbagi menjadi 12. Terbagi menjadi 12 bahagian. Maka mulai dari pagi hari sampai siang itu terbagi menjadi 6. Oleh karena itu mayoritas para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud pembagian-pembagian waktu ini
itu dimulai dari terbitnya matahari. Mulai dari terbitnya matahari sampai memasuki waktu zuhur dibagi menjadi 6 bagian, menjadi 6 waktu. Maka itulah yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang datang di waktu yang pertama maka seperti seorang yang berkurban dengan seekor unta. Jadi kalau dibagi menjadi 6, waktu yang pertama kira-kira jam berapa? Pagi, ya kan? Pagi banget. Ada yang pernah datang ke masjid jam 6:30 misalnya, jam 7 sudah menghadiri masjid persiapan untuk sholat Jumat. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Imam Asy-Syafi'i, walau bakkara ilaiha ba'da al-fajri wa qabla tulu'i syamsi kana hasanan. Kalau seandainya seseorang bersiap-siap untuk menghadiri acara Jumat, dia datang ke masjid setelah sholat subuh dan sebelum terbitnya matahari, maka itu bagus. Maka itu bagus. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi intinya bahwa para ulama mereka membagi waktu tersebut, ini pendapat mayoritas para ulama, menyelisih pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik ada pendapat yang berbeda. Namun yang sahih yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama bahwa yang dimaksud adalah 6 waktu itu dimulai dari pagi hari. Apakah terbitnya matahari atau mulai dari terbitnya fajar. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan, saya menyukai seseorang kalau bisa dia datang ke masjid setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Dia datang di waktu yang pertama seperti seorang yang menyembelih seekor unta. Dan saya kira waktu-waktu yang disebutkan di dalam hadis ini menjadi sesuatu yang sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, rata-rata kaum muslimin mendatangi acara Jumat jam berapa? Kalau acaranya jam 12, ya jam setengah 12 baru mulai, jam 11 mungkin sudah mulai ada gitu. Ya. Padahal bersegera ya di sebelum itu dianjurkan ya. Jadi rata-rata seorang ya seperti seorang berkurban seekor telur. Seekor telur, afwan. Sebutir telur. Ya. Seperti seorang berkurban dengan sebutir telur ya. Untung-untung kalau ada yang seekor ayam, Masya Allah ya. Apakah ada yang berkurban seperti domba? Wallahu a'lam ya. Saya mengingat dulu ketika masih mondok di Yaman, itu subhanallah semangatnya para penuntut ilmu. Itu jam-jam 7, jam setengah 8 sudah berkumpul orang di masjid pada hari Jumat ya. Jadi mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari itu sudah mulai berkumpul. Mereka menyibukkan diri di dalam masjid. Walaupun sebagian masih sibuk dengan berolahraga, karena biasanya hari Jumat itu mereka diberi kesempatan untuk tidak belajar yang menjadi rutinitas mereka untuk persiapan hari Jumat. Ya, dan juga sebagai peringatan di sini bahwa sebagian kaum muslimin menjadikan hari Jumat itu sebagai liburan di mana mereka beristirahat dari belajar. Tapi pada hakikatnya kalau seseorang menjadikan hari Jumat sebagai hari istirahat dalam artian tidak beraktivitas, maka ini tidak diperbolehkan, menyerupai kaum Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan hari raya mereka sebagai waktu beristirahatnya mereka. Adapun kaum muslimin, hari Jumat bukan hari untuk beristirahat. Tidak belajarnya di hari Jumat bukan berarti tidak beraktivitas, tapi tujuannya adalah persiapan untuk menghadiri acara Jumat atau yang semisalnya. Intinya seorang muslim tetap menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat pada hari Jumat tersebut. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Ya, saya mengingat sekali bahwa mereka sudah masuk ke dalam masjid itu pada waktu-waktu pagi, jam 7, jam 8 itu sudah banyak orang yang hadir di masjid. Ya, dan masjidnya itu luas sekali. Ya, kira-kira kalau dibanding Masjid Namira ini masih ada 4 kali lebih besar, ya. Banyak sekali yang mereka bersemangat, para penuntut ilmu dari berbagai negara yang mereka datang ke negeri Yaman pada saat itu untuk talabul ilm, untuk mempelajari ilmu syar'i. Jam 9, kalau seorang datang jam 9 pagi, itu biasanya sudah nggak bisa mendapatkan shaf yang pertama, shaf kedua, itu sulit, saking padatnya mereka itu berlomba-lomba untuk mengisi shaf yang awal. Dan pemandangan yang seperti itu memang sangat sulit untuk didapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Walhasil, seorang muslim dianjurkan dia berupaya untuk mengisi dan memanfaatkan waktunya untuk bersegera datang ke masjid di waktu-waktu yang semoga dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar dengan lebih cepatnya dia menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala.